istighfar, karang halaman 34. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aktsiru minal istighfar ayil makrunu bit taubatis sahihah faman aktsara minhu ayil istighfari ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib ay min wajhin la yahturu bi balihi. Wa fi riwayatin li Ahmada an ibni Abbasin man aktsara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin mahrajan wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Wa qala an-Nawawi fil adhkar wa rawina fi sunani Abi Dawud wa Ibni Majah an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin mahrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Wa qala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksiru, banyak-banyaklah kamu, sering-seringlah kamu, minal istighfari, membaca istighfar. Ayil makrunu artinya yang dibarengi bitaubatis shahihah, dengan taubat yang benar. Faman aktsara minhu ayil istighfari, maka barang siapa yang memperbanyak darinya, yaitu dari istighfar. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, begitu maksudnya. Ja'alallahu lahu, maka Allah menjadikan untuknya min kulli ghammin, dari setiap rasa duka cita, wa hammin, dan rasa bimbang, farajan, kelapangan, terbuka, dibenggang, kata orang Jawa, dibenggang. Wa razaqahu, dan Allah memberikan rizki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak terduga. Min wajhin artinya dari jalan la yahturu, yang tidak tersirat, bibalihi, di dalam hatinya. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat yang lain li Ahmada, bagi Imam Ahmad, an Ibni Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, man aktsara, siapa yang memperbanyak minal istighfari, dari istighfar, ja'alallahu lahu, maka Allah menjadikan untuknya min kulli hammin, dari setiap rasa bimbang, farajan, ada jalan kelapangan, jalan keluar. Wa min kulli dhiqin, dan dari setiap kesempitan, mahrojan, ada jalan keluar. Wa razaqahullahu, dan Allah memberikan rizki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak terduga-duga. Jadi ada hadis Nabi mengatakan aksiru minal istighfar ayil makrun bit taubatis shahihah. Kita dianjurkan untuk sering-sering baca istighfar, minta ampun, mohon ampunan pada Allah, tapi yang dibarengi dengan taubat yang benar. Dibarengi dengan taubat yang benar, iya. Maksudnya bagaimana? Mulut istighfar, astaghfirullahaladzim, minta ampun pada Allah, tapi dibarengi dengan tobat yang benar.
mulut istighfar, kelakuannya juga yang baik. Itu namanya dibarengi dengan taubat yang benar. Mulut istighfar, senang ke masjid untuk pengajian, untuk sholat berjamaah, begitu. Mulut istighfar, senang dekatin Quran, dekatin, cuma dekatin aja, bukan didekatin, dipegang, dibuka, dibaca, dipun waos nggih, nggih. Begitu. Bukan cuma dideketin. Itu tobat yang shahihah, yang benar begitu. Mulut istighfar. Maaf, tangan terbuka. Terbuka, iya, rogoh kantong. Ketemu 3 lembar merah, ya udah dikasih ke pengajian. Begitu kan? Mulut istighfar. Bukan sebaliknya, mulut istighfar. Dengaran azan, baru azan ini, entarlah sholatnya, entar. Ya nggak begitulah. Kedengaran azan cepat, malah kalau bisa kita tahu waktu zuhur jam 12 misalnya, lihat jam 12 kurang seperempat, siap-siap, kesibukan tinggal, saya ke tempat air, wudu, siap-siap. Begitu azan dikumandangkan udah siap, berangkatlah ke masjid, begitu. Itu taubat yang shahihah. Bukan mulut istighfar, jauh dari Quran. Mulut mah istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca Quran setahun sekali, kalau Ramadan itu pun gak hatam. Ya Allah, dibacalah tiap hari, satu ain. Udah bisa 1 ain, tingkatkan 1 lembar. 1 lembar udah bisa, tingkatkan setengah juz. Setengah juz sudah bisa, tingkatkan 1 juz. Kalau 1 hari 1 juz, sebulan hatam Al-Quran. Betul, iya kan? Begitu. Jadi mulut istighfar dekati Quran. Bukan mulut istighfar jauh malah dari Quran. Gak usah baca Quran lah, repot. Kalau ngurusin repot terus ya. Repot terus, gak ada habisnya repot. Ngurusin ini, ya tuh repot. Harus pinter-pinter membagi waktu. Begitu tuh tobat shahihah. Mulut istighfar tadi, tangan terbuka, begitu kan? Jangan mulut istighfar tangannya menggenggam, padahal duitnya banyak. Saking banyaknya itu duit sampai gepeng ya duit, saking banyaknya itu. Mulut istighfar mau amal, ya Allah, duitnya sekantong penuh, campur merah, biru, hijau, ungu, abu-abu, dicari dulu. Mana ketemu merah jangan, ketemu lagi biru jangan, tuh ketemu lagi hijau jangan, ungu jangan, juga jangan, kuning jangan, abu-abu 2.000. Ya Allah, jangan begitu ya. Jadi istighfar memang duitnya ada, buka tangan, kasih begitu ya. Ya Allah, kasih. Tuh mulut istighfar, tangan terbuka. Apalagi maaf. Kalau ada pengemis, maaf. Seandainya kita nggak bisa memberi, nggak bisa ngasih saat itu, ngomongnya yang halus, yang baik, yang sopan dengan pengemis. Jangan sudah nggak ngasih dibentak-bentak, ya Allah, kasihan.
Bayangkan kalau saya yang jadi pengemis dibentak-bentak begitu, kira-kira bagaimana, gitu kan? Iya. Kan dulu ada hadisnya kan, yang ceritakan orang tadinya kaya, tadinya miskin jadi orang kaya, sudah jadi orang kaya, dicoba oleh Allah, datang pengemis, minta-minta. Yang kaya ini nggak mau ngasih, bahkan sombongnya luar biasa, sombong. Akhirnya pengemis ngomong, emang Tuhan nggak pernah seperti saya dulu? Oh enggak, saya dari dulu kaya. Itu pengemis kebetulan, maaf, ini banyak bekas koreng apa namanya? Iya, udah bersih, udah sembuh. Belang atau orang Jawa bilang belang. Iya bekas koreng. Ya. Iya itu pitak begitu, tapi sekujur badan tuh. Iya. Itu pengemisnya begitu, kulitnya begitu. Apakah Tuhan nggak pernah begini seperti saya dulu dan miskin seperti saya? Oh tidak, saya dari dulu orang kaya, udah pergi, diusir. Baiklah saya berangkat pergi. Ingat, Tuhan dulu pernah seperti saya, miskin. Sekarang jadi orang kaya, sombong. Saya berangkat, ingat, nanti Tuhan jadi orang miskin lagi seperti sedia kala. Benar. Berangkat pulang, pergi nggak tahu kemana tuh pengemisnya. Akhirnya ini nggak lama jatuh jadi miskin. Siapa pengemis tuh? Malaikat diutus oleh Allah. Ya Allah, gitu. Maka maaf ya, barangkali kita ada pengemis, kedatangan tamu pengemis. Kalau kita punya, kasih. Kalau tidak punya, maaf, ngomong yang halus. Ya, ngomong yang halus. Itu nggak lulus dalam ujian tuh orang itu. Ada orang lagi kan diuji oleh Allah dengan botak. Semua yang mestinya tumbuh rambut nggak tumbuh. Kepala nggak ada rambut. Ini apa? Alis ya, nggak ada rambut. Bulu mata apa? Idep nggak tumbuh. Jenggot apalagi, ketiak nggak ada. Semuanya nggak ada rambut. Malu waktu masih miskin nggak punya rambut. Ya Allah, berdoa. Akhirnya diberi kekayaan oleh Allah. Udah jadi orang kaya, hebat, diuji oleh Allah. Ya malaikat juga disuruh oleh Allah suruh uji. Malaikat suruh nguji kata Allah, dia begitu juga. Palanya botak, semuanya nggak ada rambut tumbuh. Pakaiannya compang-camping, datang ke situ, mohon minta. Orangnya ada tuh yang kaya. Akhirnya yang kaya bagaimana? Nggak ngasih, ngusir, kasar lagi. Ya Allah, kasar banget nih orang. Itu yang datang pengemis, yang hakikatnya itu malaikat, ngomong tuh, apakah Tuhan dulu nggak pernah melarat seperti saya? Oh enggak, saya kaya dari dulu. Apakah Tuhan dulu nggak pernah seperti saya, nggak tumbuh rambut sama sekali? Enggak. Saya hebat dari dulu, rambut saya ikal mayang. Wah, ikal mayang. Rambut saya bagus. Saya jadi orang gagah, cakep. Kata tamunya itu memang malaikat yang menyembuhkan juga dia dulu. Ngomong, baiklah kalau Tuhan ngusir saya mau berangkat. Tapi saya yakin Tuhan dulu pernah seperti saya. Yang ngobatin juga saya. Tapi sekarang Tuhan sombong, ngusir pengemis. Saya berangkat. Lihat saja sebentar lagi Tuhan seperti saya lagi, seperti sedia kala. Rambut habis, harta habis, berangkat. Bener gak lama habis semuanya itu. Yang tadinya bekas goreng itu belang, habis hartanya. Dia sakitan lagi begitu. Yang tadinya botak juga jadi seperti itu tadi. Tuh. Jadi kalau ada pengemis, maaf ya. Kalau kita punya ngasih, alhamdulillah. Kalau tidak punya sekali lagi,
ngomonglah yang halus, takut itu malaikat. Tapi sebaliknya ada orang diuji oleh Allah saat itu juga buta. Apa buta? Buta, enggak lihat ya, buta ya. Iya, buta. Buta. Udah buta, miskin lagi. Ya berdoa pada Allah biar disembuhkan dari butanya dan dia biar jadi orang kaya. Diobatin oleh malaikat. Diobatin, matanya jadi sembuh, bisa melek. Alhamdulillah, dunia begini hebatnya. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning dan seterusnya. Alhamdulillah, udah melek, udah melihat. Ngomong dengan malaikatnya itu, tolong kalau saya udah melek begini jadi orang miskin, gimana ya, kurang mantap. Oh bagaimana? Iya ya, saya kasih permintaan kamu apa? Nih, saya minta saya punya permintaan kambing sajalah yang lagi bunting, jumlahnya nggak banyak-banyak, 500 biji, 500 ekor begitu ya. Besok saya antar. Sudah diantar, akhirnya dipelihara jadi orang kaya raya. Jadi orang kaya raya. Udah kaya raya. Diuji juga oleh Allah. Datang pengemis. Si buta yang tadinya buta, yang sekarang jadi orang kaya, lagi duduk di ruang tamu. Pengemisnya datang bawa tongkat. Sungguh terpaksa aku menyanyi, begitu. Omai lama itu. Pengemis tuh bawa tongkat. Terus ini orang yang kaya yang tadinya buta, miskin, fakir, atau orang sini apa? Kere ya? Kere ibu ya? Tahu kere bu? Tahu. Kere. Oh itu. Itu kiri. Kere itu nggak punya apa-apa tuh, udah paling bawah itulah ya, paling bawah. Kere, lain kere Sunda, kenca gitu teh, kencanya, kenca. Yang tadinya kere, sekarang jadi orang kaya, melihat pengemis datang bawa tongkat, tergugah hatinya. Ya Allah, dulu saya seperti itu. Udah miskin, buta lagi. Itu ada orang buta mau datang ke sini. Saya sambut. Oh, disambut. Keluar dari rumah, disambut, dipapak, ditanya, Bapak mau kemana? Mau ke rumah. Ini orang yang kaya. Oh, saya orangnya Pak. Boleh saya ke situ Pak? Boleh. Ayo. Wah, disambut. Udah disambut, udah duduk, ditanya, ada perlu apa Bapak? Jawab, saya kan pengemis. Iya, udah pengemis, buta lagi. Terus, ya saya mohon sodakoh lah dengan Bapak. Dengan sodakoh itu, insya Allah harta Bapak kekal, barokah. Penyakit yang ada di Bapak insya Allah hilang. Alhamdulillah. Pak, minta apa Pak? Bapak minta apa? Minta ini. Pak, ambil kambing 1 kandang untuk Bapak. Bawa semua Pak. Tuh, bawa semua Pak. Kambing 1 kandang. Bapak kurang Pak, datang lagi ke sini, saya kasih lagi 1 kandang lagi Pak. Sampai 3 kali. Pak, kalau sudah habis tuh Pak kambing, datang lagi ke sini, minta kambing, saya kasih 1 kandang lagi. Akhirnya dia ngomong, pengemis itu, Alhamdulillah Pak, Bapak lulus. Emang saya ujian Pak? Iya ujian. Ini lagi diuji Bapak. Diuji, iya. Yang uji siapa? Saya. Loh, sampean sinten? Apa sampean sinten? Maneh teh sia? Saha. Anda tuh siapa? Saya malaikat. Malaikat. Iya. Disuruh oleh Allah suruh muji kamu. Ternyata kamu lulus. 2 teman kamu yang tadinya botak, udah kaya raya. Yang tadinya banyak belang, sudah kaya raya. Diuji. Saya disuruh oleh Allah suruh muji. Ternyata 2 orang itu tidak lulus. Jadi miskin lagi.
Jadi kerek lagi dua orang tuh. Tapi sampean tuh lulus, hartanya kekal barokah. Kalau begitu sampean nggak mau dikasih kambing, ya bakal apa sekambing? Saya makan juga enggak. Kan malaikat nggak makan kan? Iya malaikat kan nggak makan. Yang minum susu kan saya. Begitu. Oh begitu. Iya. Baiklah kalau begitu. Saya permisi. Lah ini yang ujiannya lulus, yang terakhir ini yang tadinya BUTA buta lulus tuh. Maka sekali lagi maaf, barangkali satu saat ada datang ke rumah kita pengemis, bajunya compang-camping, ya Allah, minta assalamualaikum, sodako, Jumat berkah ya, Jumat pagi katanya Jumat berkah. Kasih. Kalau tidak dikasih, ngomonglah yang halus. Takut itu malaikat lagi diuji kita dengan malaikat itu. Begitu ya. Lah kembali kepada taubat ini, istighfar. Mulutnya istighfar, tangannya terbuka. Begitu. 7:30 lewat 10 ya. Lewat 7. Minum dulu yuk. Minum dulu Pak ya. Iya saya mau minum. Boleh kan? Boleh. Iya ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak Ibu diminum. Sambil minum sambil ngaji terus ya. Kata Nabi, faman aktsara minhu ayil istighfar ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang banyak-banyak istighfar, Allah jadikan orang itu misalnya punya rasa duka cita, rasa bimbang, dihilangkan semuanya oleh Allah. Rasa duka citanya, bimbangnya dihilangkan oleh Allah sebab banyak istighfar. Yaitu dibarengin dengan taubatan yang sahih, taubatan sahihah. Bit taubatis sahihah, dengan taubat yang benar. Itu. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak terduga-duga. Ay min wajhin la yahturu bi balihi. Itu dari jalan yang tidak pernah tersirat di dalam hati. Allah berikan rizkinya. Begitu tuh. Itu orang yang banyak istighfar, tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin li Ahmad an Ibni Abbas, man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin mahrajan wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Itu sama. Wa qala Nawawi, dan berkata Imam Nawawi fil Adhkar, di dalam kitab Adhkar, wa rawayana, dan kami meriwayatkan fi Sunani Abi Dawud, di dalam Sunan Abi Dawud, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin mahraja, Allah jadikan untuknya setiap kesempitan ada jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dan dari setiap kebimbangan ada jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak terduga-duga. Begitu tuh. Ini hampir sama. Jadi orang yang banyak istighfar, melazimkan istighfar, setiap kesempitan akan dihilangkan oleh Allah. Kira-kira kita pernah mengalami kesempitan enggak? Pernah, semua orang pernah lah ya.
Yang sekarang jadi orang enak, hartanya melimpah, tuh, rumahnya mewah, gitu. Pernah mengalami kesempitan? Nggak mungkin, namanya manusia nggak pernah mengalami kesempitan. Tapi kalau orang itu banyak istighfar, kesempitannya akan dibukakan oleh Allah, akan dibukakan, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Begitu tuh, jalan yang tidak terduga-duga itu istighfar. Wa fi riwayati Ahmad, dan pada riwayat Ahmad an Aisyah, dari Aisyah, idza kathurat dzunubul abdi, apabila banyak dosa manusia, dosa hamba, yang dimaksud hamba yang manusia. Jadi kalau ada orang banyak dosanya, falam yakun lahu, maka tidak ada baginya minal amali, dari perbuatan atau amal, ma yukaffiruha, yaitu yang bisa melebur dosa itu tadi. Ibtalahullahu, maka Allah menguji padanya bil huzni, dengan huzn, sedih, liyukaffiroha, untuk melebur dosa-dosa itu, anhu, darinya, bihi, dengannya. Wa fi hadithi hasan, dan di dalam, wa huwa hadithun hasanun, dan itu adalah hadis hasan. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, bil hammi, dengan bimbang. Kalau tadi kan bil huzni, itu ibtalahullahu bil huzni. Satu riwayat bukan bil huzni tapi bil hammi. Artinya idza katsura dzunubul insan, apabila banyak dosa orang al muslimi yang Islam, falam yakun, kemudian tidak ada lahu baginya minal amali sholih, dari amal yang baik, ma yukaffiruha, yang bisa melebur dosa-dosa itu, li faktihi, karena tidak adanya amal baik, aw likillatiha, atau karena sedikitnya amal baik itu, ibtalahullahu, maka Allah mengujinya bil huzni, dengan kesusahan, liyukaffiruha, agar kesusahan itu bisa melebur dosa, anhu, darinya. Fa ghalibu ma yahsulu minal humum wal humum, maka umumnya apa yang terjadi dari bimbang dan duka cita, minat taksiri, yaitu dari sangat sedikit fit taati, dalam taat. Jadi ada hadis lagi yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah, idza kasurat dzunubul abdi falam yakun lahu minal amal, apabila dosa seseorang banyak tapi orang itu tidak punya amal, tidak punya perbuatan baik yang bisa untuk melebur dosa. Dosanya numpuk, sholatnya enggak pernah. Dosanya numpuk, pelitnya setengah mati. Dosanya numpuk, apalagi yang kebaikan, banyaklah. Kalau ada orang punya dosa tapi amal baiknya tidak ada, ibtalahullahu bil huzni, Allah muji orang itu dengan satu kesusahan. Susah. Mobilnya ada yang masuk jurang misalnya, anaknya meninggal, susah kan? Sedih, wow, anak saya lagi mau masuk kuliah, masuk jurang dengan mobilnya, kebakar mobilnya, meninggal, sedih. Tuh. Jadi ujian dari Allah. Jadi kalau ada orang punya dosa banyak tapi tidak punya amal baik, di mana amal baik itu bisa untuk melebur kesalahan itu tadi, Allah uji dia dengan kesedihan. Kesedihan itu liyukaffiroha anhu bihi. Kesedihan itu bisa untuk menghapus dosa-dosa itu, dosanya dihapus. Ya tentunya yang diuji dengan dengan kesedihan itu tadi, orangnya sabar, begitu kan? Sabar, akhirnya kembali pada Allah. Memang kesalahan saya, selama ini saya nggak pernah sholat, selama ini saya nggak pernah sodako, selama ini saya nggak pernah ngaji. Tuh, sadar. Nah, kesadaran itu sebab dia diuji oleh Allah dengan kesedihan itu tadi, itu kesabarannya akan bisa melebur kesalahan. Maka, ada maka. Satu saat misalnya kita diuji oleh Allah dengan kesedihan, sabarlah. Dengan harapan
saya punya dosa banyak, saya sekarang lagi sedih, mudah-mudahan dengan kesedihan ini tuh dosa saya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jangan diuji dengan kesedihan, putus asa kita. Ya nggak benar. Putus asa. Apaan? Kemarin istri meninggal, sekarang 3 hari yang lalu, sekarang udah 3 hari ini anak lagi, besok apa lagi? Apa-apaan nih? Putus asa, putus asa. Nggak boleh begitu. Jangan putus asa ya, jangan putus asa. Jadi kesedihan itu merupakan pelebur dosa begitu. Maka sebaiknya juga kalau kita sudah punya dosa, ya segeralah kita beramal baik, begitu kan? Ya beramal baik. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa melebur kesalahan-kesalahan. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, begitu kan? Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Nanti kebaikan itu bisa melebur kesalahan. Jadi kalau kita sudah berbuat salah, berbuat dosa, kerjakanlah yang baik-baik. Insya Allah kebaikan itu bisa melebur kesalahan. Begitu tuh ya. Jangan putus asa, jangan putus asa. Wa fi riwayatin bil hammi, sudah tadi. Jadi tadi yang depan ibtalahullahu bil huzni, tapi dalam riwayat yang lain bukan bil huzni tapi bil hammi. Artinya ai idza kasura dzunubul insanil muslim, apabila banyak dosa orang Islam, falam yakun lahu minal amalis sholih, akan tetapi dia tidak punya amal yang baik, ma yukaffiruha, yang bisa melebur kesalahan, li faktihi, karena tidak ada amal baiknya, aw likillatihi, atau karena sedikitnya, ibtalahullahu bil huzni li yukaffiruha anhu. Maka Allah uji orang itu dengan kesedihan, agar kesedihan itu bisa menghapus dosa-dosa itu tadi. Begitu. Nah sekarang adanya kebimbangan dan rasa duka cita itu kenapa? Faghalibu ma yahsulu minal humumi wal humum minat taksiri fit ta'ah. Biasanya adanya rasa bimbang dan duka cita itu sebab taatnya kepada Allah itu sangat sedikit. Ya, taat kepada Allah sangat sedikit, maka kebimbangan datang, duka cita datang, begitu. Tapi kalau taatnya kepada Allah banyak, walaupun diuji oleh Allah nggak bimbang. Diuji dengan kematian orang tua misalnya, ya saya juga mau mati nanti, saya juga mau meninggal, iya kan? Iya, sabar. Diuji dengan kehilangan barang, sabar juga. Itu kan titipan Allah, dititipkan saya. Sekarang lagi diambil oleh Allah, ya sudah, gitu. Jangan bilangnya punya mobil, punya cuma titipan Allah. Bilangnya titipan Allah. Giliran hilang marah-marah. Katanya titipan Allah, hilang marah. Gimana sampean itu? Ya jangan begitu. Kalau titipan Allah ya sudah, ikhlas, begitu kan? Iya, titipan Allah, giliran diambil marah. Anak kamu meninggal ya? Iya, kapan? 3 hari yang lalu. Tadi malam bikin selamatan 3 hari. Bagaimana? Oh, saya sedih banget. Masa anak lagi cakep-cakepnya begitu meninggal? Itu kan titipan Allah. Iya, titipan Allah. Lah sekarang meninggal kan berarti diambil oleh Allah titipannya. Jangan marah-marah. Begitu kan? Iya, orang titipan Allah diambil kok marah-marah, gimana? Ya janganlah gitu ya. Jadi adanya bimbang dan duka cita itu biasanya lantaran taatnya kepada Allah itu sedikit. Taatnya pada Allah sedikit, ibadahnya sedikit. Sedangkan umur kan semakin panjang. Iya. Tambah atau kurang umur? Tambah atau kurang, Bu? Sekarang Hijriah tahun berapa lupa? 1444 Hijriah. Tanggal berapa ini? 14. Sebelum 1444 berarti tahun 1000.
443 pindah 44, pindah 45, pindah 46, begitu seterusnya kan. Semakin besar angka tahun, 43, 44, besok 45, besok 46, 47, sampai besar sekali. Coba saya tanya, jatah hidup kita semakin kurang atau tambah? Ibu, kurang atau tambah? Pak, betul Pak, kurang Pak. Semakin kurang. Iya, kurang kan? Seandainya tahun kemarin 1443 jatah saya, kalau saya tahu, tapi saya nggak tahu. Seandainya jatah umur saya tinggal 10 tahun lagi hidup di dunia ini, sekarang masuk 44, kurang atau tambah? Kurang, tinggal berapa? 9, bukan 11. Nanti ganti 45, kurang jadi 8 tahun. Semakin gede angka tahun, semakin kurang jatah hidup kita di dunia ini. Jatah hidup kita kurang. Nah, kalau sudah habis jatahnya, gimana kira-kira? Nambah lagi. Gimana nambah lagi? Ya nggak bisa lah, ya Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ajal telah tiba, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan walaupun cuma 1 saat. Masya Allah, betul. Iya, semakin kurang. Apalagi Allah sudah mengingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian, mati. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa merasakan kematian. Ayat ini diulang oleh Allah dalam Al-Quran sampai 3 kali dalam surat yang berbeda. Ya Allah, kita harus sadar. Kita bernyawa enggak? Bernyawa enggak? Za'iqatul maut, merasakan kematian enggak? Iya, merasakan. Ya Allah, setiap yang bernyawa, manusianya meninggal, malaikatnya meninggal juga, jinnya meninggal juga, binatangnya, semuanya. Yang punya pangkat tinggi mati. Mati juga. Kecuali kalau ada peraturan begini, yang punya pangkat tinggi tidak mati. Banyak orang ngiri, sebab ada yang tidak punya pangkat tinggi, apalagi pangkat tinggi, pangkat juga nggak punya. Begitu kan? Kalau ada peraturan lagi, kalau orang kaya raya nggak mati, yang miskin mati, ngiri nggak? Ngiri. Yang gagah perkasa mati, nggak mati, yang ringkih dhaif mati, ngiri nggak? Ngiri. Tapi tidak nih, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maut apa artinya? Kematian. Maut, kematian. Semuanya mati. Ya Allah. Maka nggak usah ngiri dengan yang namanya mati. Ya, nggak usah ngiri. Cuma yang menjadi was-was bagi kita, walaupun sekarang kita tekun beribadah, Islam mantap, iman mantap, yang menjadi was-was bagi kita, mati saya ini husnul khotimah atau su'ul khotimah. Begitu. Mati pada hakikatnya ada 2 macam. Ada husnul khotimah, mati yang baik, yang diterima oleh Allah, surga tempatnya. Yang kedua, mati su'ul khotimah, mati yang buruk, mati yang jelek, tidak diterima oleh Allah, neraka tempatnya. Nah, itu yang jadi khawatir bagi kita. Ya Allah, kalau sudah jelas saya husnul khotimah, mati sekarang nggak apa-apa lah. Tapi kan belum jelas, kita nggak ada yang tahu kan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Ya Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Gitu. Apalagi firman Allah yang lain, ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana kamu berada, yang namanya maut, kematian pasti akan menyusul kamu, meskipun kamu ada di benteng yang kokoh. Ada orang bisa bikin benteng yang kokoh, sebelah kanan beton,
kiri beton, belakang beton, depan beton, atas beton, bawah beton, dibikin pintu sedikit biar bisa keluar masuk. Ngumpet tiap hari, takut mati. Tapi kalau ajal sudah tiba, mati enggak? Mati ya Allah. Mengerikan tuh, mengerikan. Iya kan? Mengerikan. Jadi yang kita khawatir itu bukan matinya, tapi husnul khotimah atau su'ul khotimah, begitu. Ya Allah. Udah mati diproses. Orang Islam mati kan diproses. Proses pertama dimandiin, betul. Kenapa dimandikan? Sebab tidak bisa mandi sendiri. Ada orang Jelambar meninggal mandi sendiri, ada? Enggak ada. Makanya dimandikan. Juru mandinya Pak Sudar kan? Tuh dimandikan. Sudah dimandikan, prosesi yang kedua dikafankan. Kafan ya, 3 lembar kain putih. 3 lembar. Cuma 3 lembar. Iya, walaupun kaya raya enggak bakal 10 lembar, 10 lapis, enggak, 3 lembar. Tuh, dikafankan. Sudah dikafankan, disolatkan. Disolatkan ya, disolatkan. Udah disolatkan, dikubur. Dikubur kan? Iya, kuburan panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter, dalamnya berapa? Semeter, kurang. Qomatun wabastoh, tuh menurut ilmu fikih. Seukuran orang berdiri ditambah segini nih, tangannya begini. 2,5 meter, ya begitulah. Tapi jangan orang yang pendek sekali. Nanti orang pendek sekali bakal ukuran, bukan. Itu juga orangnya jangan yang tinggi sekali, yang umum. Berdiri ditambah segini nih. Itu dalamnya. Begitu. Sudah dibikin lubang begitu, sebelah barat supaya dibikin lahat. Liang lahat kan namanya kan? Itu kalau tanahnya kuat. Dibikin lahat. Kalau tanahnya gampang ambrol, jangan bikin lahat, bikinnya di tengah-tengah lubang ini, dilobangin lagi. Iya, tengah-tengah itu dilobangin lagi. Lebarnya berapa? Seukuran orang miring. Seukuran orang miring. Itu kalau tanahnya gampang ambrol. Nah, kalau sudah begitu mayat, kalau yang liang lahat nih, kan dimasukkan sebelah kanan, sebelah depan begitu ya, sebelah barat, gitu kan? Miring ke kanan, miring. Dia itu ditutup pakai dinding ari ya, dinding ari namanya, dinding ari. Kalau yang di tengah bagaimana? Ya mayatnya dimasukkan, misalnya mayat miring begini, udah miring, papanya bukan miring, papanya di atasnya begini, begitu, baru diuruk. Itu kembalinya manusia kalau sudah dikubur. Iya, kita resapi itu. Kita resapi, Masya Allah. Dimandikan lantaran tidak bisa mandi. Dikafankan lantaran tidak bisa pakai jas lagi. Ada yang bisa pakai jas? Nggak bisa. Pakaiannya cuma 3 lembar. Maka kalau boleh ngomong, jangan terpesona dengan pakaian yang mahal. Harga bajunya sekian juta, celananya sekian juta, tuh kaosnya sekian juta. Jangan terpesona dengan pakaian Anda yang harganya mahal. Sebab pakaian Anda terakhir adalah kain kafan. Betul. Kain kafan tuh pakaian terakhir. Masya Allah. Kain kafan 3 lembar. Udah bisa kan prakteknya, bungkus mayat? Tanya Ustaz Didin tuh. Oh iya, tanya Ustaz Didin. Allah Akbar. Begitu. Maka sekali lagi jangan terpesona, jangan terlena dengan pakaianmu yang mahal. Sebab pakaian kamu yang terakhir adalah kain kafan. Jangan terpesona dengan kendaraan kamu yang bagus. Ada orang punya kendaraan mobil nggak cukup 1, selosin. Jaguarnya ada. Jaguar tuh. Iya tuh.
harganya M tuh, nggak ratusan juta, M. Paling jelek Fortuner, paling jelek Fortuner punyanya. Iya, awas, jangan terpesona dengan kendaraan yang bagus, sebab kendaraan Anda terakhir adalah kurung batang. Betul? Iya, keranda ya. Ya, orang sini bilang kurung batang kan? Iya, kurung batang tuh. Enggak Pak Ustadz, enggak. Kenapa enggak? Pakai ambulan. Ya, dibawa ke ambulan pakai kurung batang enggak? Ya pakai. Nah itu kendaraan terakhir. Enggak bakalan punya Fortuner mau dibawa ke karet, dikuburnya di karet misalnya. Pakai Fortuner ke sana, enggak ada. Ini punya Jaguar, nanti mau mati dibawa, mau dikubur, dibawanya pakai Jaguar, enggak ada. Kurung batang. Itu kendaraan terakhir. Ya Allah, ya Allah. Awas sekali lagi nih. Waktunya habis ya, belum? Sebentar lagi. Sejam lagi kuat. Katanya mau apel. Maaf, barangkali ada orang punya rumah hebat, harganya M lagi, 15 M, Masya Allah, bagus banget tuh rumah. Sekampung itu paling bagus rumahnya dia. Saya ingatkan, jangan terpesona dengan rumah Anda yang bagus, sebab pada hakikatnya rumah Anda yang terakhir adalah lubang kubur. Betul. Semuanya begitu Pak, nggak terkecuali. Iya Bu. Iya, nggak ada terkecuali begitu. Lubang kubur. Tadi udah diterangkan, panjang berapa meter? 2 meter, lebar 1 meter, dalam qomatun wabastoh, begitu kan? Iya. Gelangan tangan. Iya, sampai ini. Tuh, orang berdiri ditambah begini, dimasukkan mayatnya. Itu rumah terakhir. Sedih kalau bicara begini ya. Akan ketemu kita, akan berjumpa kita. Ya Allah, badai pinanggi kita mangkegi. Allahu Akbar. Sedih, kita sedih. Jadi dalamnya itu qomatun wabastoh. Cuma kadang-kadang kalau di Jakarta Barat ada yang khusus gali kubur ya. Kalau di karet sana juga ada yang gali. Kadang-kadang cuma segini. Cuma segini kadang-kadang. Iya. Tuh ada yang sampai pusar doang. Subhanallah. Itu kurang sempurna itu. Pernah ada yang tanya, kenapa cuma segini Pak? Pitih dado. Apa pitih dado? Hah? Pitih dado kok ha? Aja jadi nggak ada jadi. Artone mboten wonten Mas. Namung sekedhik artone Mas. Lah nek kula badhe mlebet mriku telas tenaga kula niki. Duwe mboten nonton. Lho, ya nopo sampean niku? Begitu ditanya, pitindado. Artos nadaya ngan sekedik. Ya Allah. Itu dimasukkan. Mayat dimasukkan. Akhirnya diuruk. Awal Nabi mengingatkan lagi. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Kuburan adalah tempat pertama dari tempat akhirat, dan kuburan adalah tempat terakhir dari tempat dunia. Kalau kita nanti masuk ke lubang kubur, udah diuruk, kita pertama kali ketemu dengan tempat akhirat. Kalau kita masuk lubang kubur, diuruk, kita mendapatkan tempat yang terakhir dari tempat dunia. Nabi berkata lagi, faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat di lubang kubur nanti, urusan sesudah kubur di alam akhirat nanti akan mudah.
Jadi kalau sudah di kuburan ditanya mungkar nakir, man rabbuka? Oh, pertanyaannya keras banget, Pak. Emang pernah ke sana Pak Ustadz? Ya belum, tapi keterangannya begitu. Dan semuanya pakai bahasa Arab, nggak ada pakai bahasa Sunda, Jawa, Betawi, nggak ada. Siapa Tuhan lo? Ayah. Semuanya pakai bahasa Arab. Man rabbuka? Waduh. Kalau nggak bisa gimana ya? Itu makanya itu yang kita khawatir begitu tuh. Ditanyanya 6 perkara. Man rabbuka sampai terakhir waman ikhwanuka. Siapa saudara kamu? Kalau kita bisa jawab berarti selamat. Kata malaikat, nam naumatal arus. Silakan Anda tidur seperti tidurnya pengantin baru. Asik Pak Sudar. Iya tuh, kalau bisa jawab begitu. Silakan tidur seperti tidurnya pengantin baru. Tapi nih, wa illam yanju, kata Nabi, fama ba'dahu asyaddu. Kalau orang itu di kuburan tidak selamat, urusan setelah kuburan lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Urusan setelah kuburan kapan? Yaitu di padang mahsyar itu nanti. Diperiksa amal perbuatannya berat. Dikasih rapot catatan amal berat, nggak bisa nerima pakai tangan kanan, itu pakai tangan kiri, itu pun lewat belakang. Masya Allah. Sudah itu suruh ngelewatin siratal mustaqim, suruh beratnya luar biasa. Itu kalau di kuburan sudah tidak selamat. Di kuburan ditanya nggak bisa jawab. Kalau sudah tidak bisa jawab, mungkar nakir nggak ngomong lagi, tapi yang bicara tongkatnya. Mungkar nakir bawa tongkat, Pak, Ibu. Tongkatnya dibikin dari besi. Tongkat itu kata Nabi kalau dipukulkan gunung yang paling ageng, paling apa? Paling besar di dunia ini, maka gunung itu akan hancur jadi bubur. Coba gunung dipukul pakai tongkat mungkar nakir, hancur lebur jadi bubur. Ahmad Haiti krempeng mau jadi apa? Ya Ahmad Haiti lah bakal contoh ya. Jangan Pak Sudar. Pak Sudar sih insya Allah selamat. Ya Allah. Nah begitu tuh. Ngeri ya. Ngeri ya. Ngeri. Itu kuburan. Jadi yang kita takutkan itu bukan matinya. Semua mati. Yang kita takutkan husnul khotimah atau su'ul khotimah begitu. Maka jangan bangga dengan nama kamu yang bagus. Jangan bangga dengan nama kamu bagus. Ada orang namanya bagus, Mas ya, Mas Pranoto, Projo, Amangku, Rondo Wuto, jumlah 5. Wallah. Artinya opo? Teko Pak Sudar. Iya, namanya bagus sekali begitu. Tapi nanti kalau sudah mati, nama bagus kayak apapun nggak disebut. Jenazahnya, mayatnya mau disolatkan di situ kan, di depan masjid. Masjid sudah siap, pengurus masjid ngomong, tolong jenazahnya bawa masuk. Dipanggil jenazahnya, bukan namanya kan. Mas Mangku tolong dibawa masuk, enggak. Jenazahnya tolong bawa masuk, mau disolatkan. Mayatnya bawa masuk, mau disolatkan. Begitu kan? Iya tuh. Jadi nama terakhir adalah jenazah atau mayat. Ya Allah, nggak ada Ahmad Haiti meninggal. Mudah-mudahan husnul khotimah. Ada di depan masjid. Mayatnya udah dikurung batang. Ahmad Haiti bawa masuk, mau disolatkan. Nggak ada yang ngomong begitu. Adanya bagaimana? Jenazahnya bawa masuk. Jenazahnya kan? Iya. Mayatnya bawa masuk. Masya Allah, ngeri. Maka jangan terlena dengan nama yang bagus. Sekali lagi nih, jangan terlena dengan titel kamu yang berderet. Titelnya berderet, sedepak. Profesor, doktor, insinyur, MH, SH. Wah, banyak sekali. Jangan terlena dengan titel yang banyak, yang panjang itu. Sebab titel kamu terakhir adalah almarhum atau almarhumah. Betul? Iya. Almarhum. Jadi profesor, doktor apanya nggak dipakai. Yang dipakai misalnya fulan almarhum atau almarhum fulan, almarhumah fulanah, kan begitu kan?
Allah Akbar. Resapi Pak ya. Soalnya tahun baru ini Pak ya. Tahun baru ya Allah. Seorang ahli tasawuf berkata, madad dahru wal ayyamu wadzambu hasilun waja'a rasulul mauti wal qalbu ghafilun. Waktu telah berlalu, waktu hari telah berlalu, wadzambu hasilun, dosa semakin banyak. Waktu habis waktu, dosanya semakin banyak. Waja'a rasulul maut, Israel menjemput. Datang Rasul maut Israel, wal qalbu ghafilu, hati semakin lupa, tamak, ingin itu. Inginnya hati kan begitu kan? Iya. Tapi dicabut nyawanya oleh Israel. Naimu kafid dunya hururun wa hasratun. Kenikmatan di dunia adalah tipuan dan penyesalan. Kenikmatan di dunia ini cuma penipuan saja sebetulnya dan penyesalan. Sebab kenikmatan yang hakiki adalah di akhirat. Maka jangan terpesona dengan harta yang banyak, dengan rumah yang hebat, dengan apa lagi? Titel yang hebat betul tadi kan? Jangan terpesona. Wa aisuka fid dunya muhalun wa batilun. Kehidupan di dunia itu adalah mustahil dan kebatilan. Begitu. Hidup di dunia ini mustahil. Enggak sebenarnya. Ada orang ingin punya mobil. Udah tua baru punya. Begitu dimiliki 2 bulan, mata yamutu, maut, meninggal. Mobilnya dibawa. Iya, enggak tuh. Penyesalan. Ya, sampai di sini dulu, mudah-mudahan kita meninggal dunia husnul khotimah. Maaf. Para hadirin jamaah ahli pengajian, mohon maaf untuk pagi ini tidak ada tanya jawab. Mengingat kita mendapatkan undangan dari Masjid Jami Al-Mukhlisin Borobudur kalau pagi ini memperingati